Berikutnya metode SMP. Lalu unsur hostnya itu apa saja? Di situ sudah ada, Bapak Ibu tinggal memindahkan saja ya. Dicari SKKPD-nya apa, tujuan apa, materinya apa. Lalu proses transfer knowledge-nya, critical thinking, problem solving, ini bisa dianalisis dari RPL-nya. Ya, kalau di self instruction itu RPL-nya ada di langkah-langkah kegiatan halaman 38 sampai 43. Ya. Lalu dimasukkan juga unsur keterampilan abad 21-nya. Keterampilan abad 21 ya, PPK-nya, literasi, 4C-nya dimasukkan semua, di RPL-nya atau di langkah-langkah pembelajaran dimasukkan ya. Lalu yang kolom berikutnya ini unit kedua, itu konsep diri ya, konsep diri di halaman 78, nanti silakan dibuka konsep diri di halaman 78. Nah, nanti silakan dimasukkan transfer knowledge-nya, critical thinking-nya seperti apa. Nah, berikutnya ini LK-nya Bapak Ibu ya, dan teknis pengerjaannya. Untuk mengerjakan LK ini Bapak Ibu harus membuka unit layanan bimbingan konseling. Ya, berikutnya kita buka unitnya. Nah, ini unitnya. Ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sudah kami share juga ini di Google Class, dan akan kami share juga di WAG ya, WhatsApp group. Ini adalah unit PKP ya Bapak Ibu ya. Unit PKP, kompetensi pembelajaran, peningkatan kompetensi pembelajaran. Nah, kenapa di sini masih PKB Bapak Ibu ya? Karena PKP ini masih bagian dari PKB ya. Kalau yang sebelumnya Bapak Ibu pernah mengikuti PKB, maka yang sekarang diganti dengan istilah PKP. Kalau di PKB yang sebelumnya ada 10 modul A sampai J. Bapak Ibu mungkin ada yang sudah pernah mengikuti pelatihan, ada yang sudah mengikuti tes online-nya juga ya. Pelatihan dan tes online-nya waktu itu ada 10 modul. Nah, yang terbaru ini adalah PKP, peningkatan kompetensi pembelajaran, bimbingan dan konseling. Nah, PKP ini Bapak Ibu, kenapa unit di sini hanya ada SMP? Karena sebenarnya program PKP ini dari Dirjen GTK yang baru berjalan, baru sampai tahap SMP, yang SMA masih belum ada. Untuk itu sebenarnya Bapak Ibu sangat beruntung sekali mengikuti pelatihan ini, karena kami langsung membahas bagaimana PKP itu di SMA. Jadi walaupun unit ini SMP tidak masalah Bapak Ibu, karena unit ini hanya contoh bagaimana pelaksanaan bimbingan konseling yang high order thinking skill
thoughts ya, yang scientific itu seperti apa. Ada contohnya di dalam sini semuanya ya. Nah, materinya Bapak Ibu, di unit ini ada 4 materi ya. Yang pertama pemahaman diri ya, itu self instruction Bapak Ibu ya, dengan tema kecemasan menghadapi UNAS. Ini nanti bisa dibuka di halaman 9 ya. Lalu yang berikutnya konsep diri, ini dengan experiential learning. Lalu yang berikutnya membentuk kebiasaan belajar yang menggunakan metode Socrates, lalu meningkatkan motivasi belajar. Kenapa unit ini mengambil tema ini Bapak Ibu? Karena sebenarnya PKP, peningkatan kompetensi pembelajaran itu dibentuk dari analisis hasil UNAS ya, beberapa tahun terakhir dianalisis ternyata ada beberapa mapel yang mengalami penurunan nilai. Untuk itu di dalam PKP ini semua mapel menganalisis ya, di mana mapel yang nilainya rendah, lalu mapel tersebut menyusun program PKP di bagian mana yang perlu ditingkatkan dalam PKP. Lalu di dalam lalu peran BK di mana, yaitu membuat PKP yang mendukung agar UNAS berjalan dengan baik, memotivasi peserta didik agar bisa mengikuti UNAS dengan baik, yaitu dengan materi-materi yang ada ini yang bisa dikembangkan di sekolah Bapak Ibu ya. Contohnya di pemahaman diri ini membahas tentang kecemasan menghadapi UNAS dengan metode self instruction. Nah, seperti apa isi unitnya? Kita buka yang materi pertama tentang self instruction ini di halaman 9 ya. Ada halaman 9 dan seterusnya 11. Ini Bapak Ibu ya. Nah, ini yang Bapak Ibu masukkan di lembar kerja, langsung saja dibuka di halaman 15. Di sini sudah ada SKKPD-nya. Bapak Ibu tinggal memindahkan ke kolom yang ada di lembar kerja. Tugas perkembangannya apa? Dari sini tinggal memindahkan saja. SKPPD-nya apa? Tinggal memindahkan saja ya. Nah, target kompetensinya ini adalah tujuan, bisa dimasukkan di kolom tujuan. Nah, lalu ini tahap pengenalan, akomodasi, dan tahap tindakan. Ini yang dimasukkan di kolom ya. Untuk yang langkah-langkah kegiatan yang menggunakan HOTS ya, order thinking skill yang ada 4C, PK, literasi, dan lain-lain, itu Bapak Ibu buka di halaman 38. Langsung dibuka halaman 38 untuk bisa mengerjakan lembar kerja ya. 38. Ini Bapak Ibu ya. Jadi di halaman 30, maaf, di halaman 38. Sebentar. Maaf, di halaman 30. Nah, ini ya. 38 yang contoh langkah kegiatan penggunaan teknik self instruction. Bapak Ibu analisis mulai dari tahap awal yaitu prabimbingan, tahap inti, ya ini ada tahap awalnya, tahap transisi, tahap kerja atau tahap intinya kan di sini. Lalu di tahap penutupnya. Nah, di tahap akhir. Tentunya di sini ada langkah-langkah layanan bimbingan konseling. Nanti Bapak Ibu silahkan dicari PPK-nya di mana ya. 4C-nya di mana, critical thinking, creativity-nya di mana. Jadi langkah-langkah ini pasti ada, Bapak Ibu ya. Nanti silahkan dimasukkan ke sana.
Lalu yang berikutnya ada 2 yang dianalisis ya. Yang kedua yaitu konsep diri di halaman 78. Di halaman 78. Pas. Konsep diri di sini menggunakan experiential learning Bapak Ibu untuk mengerjakan lembar kerja. Nanti langsung dibuka saja di halaman 83. Di halaman 43. Nah, ini sudah ada kolom-kolom ini Bapak Ibu pindahkan ke dalam lembar kerja ya. Dari kolom-kolom ini ya, ini tahap akomodasi, tahap tindakannya dipindahkan ke lembar kerja ya. Lalu yang berikutnya untuk langkah-langkahnya mencari critical thinking, creativity ya. Yang langkah-langkah yang hot itu Bapak Ibu analisis RPL-nya di halaman 111. Halaman 111. Nah, di sini Bapak Ibu analisis mulai dari tahap awal, tahap inti dan tahap penutup. Di manakah langkah-langkah atau proses high order thinking skill-nya, PPK-nya, literasinya di mana? Lalu 4C-nya di mana? Langkah-langkah ini semuanya sudah ada, Bapak Ibu tinggal menganalisis saja. Oke, Bapak Ibu, jadi di sini ada 4 unit ya, 4 tema, tapi yang Bapak Ibu analisis masukkan ke dalam lembar kerja hanya 2 unit saja, yaitu self instruction yang tadi saya jelaskan dan konsep diri ya. Self instructionnya di halaman 9 ya, dan konsep dirinya di halaman 78. Konsep diri ini Bapak Ibu menggunakan pendekatan experiential learning. Ya. Nah, saya ajak Bapak Ibu untuk menganalisis sedikit, mempelajari sedikit bagaimana sih experiential learning itu diterapkan dalam layanan bimbingan dan konseling. Di sini mengikuti tahapan yang dikembangkan oleh David Kolb ya, mulai dari pengalaman nyata, refleksi, berpikir, dan active experience atau tindakan aktif. Contoh misalkan kita menggunakan layanan klasikal dengan metode experiential learning. Bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama pengalaman nyata. Contoh temanya kita apa? Biasanya studi lanjut misalnya ya. Setelah SMP atau setelah SMA, mana mereka akan melanjutkan. Kita ajak mereka untuk sharing pengalaman nyata. Ya, experience-nya di sini, pengalaman mereka diungkap semuanya. Anak-anak setelah lulus nanti kira-kira mau melanjutkan kemana? Pasti di sini nanti mereka akan mengeksplor semua pengalamannya. Ada yang mungkin masih bingung mau melanjutkan kemana. Ada yang antara keinginannya dengan orang tua tidak sama, ya. Nah itu kan pengalaman-pengalaman yang perlu diungkap. Setelah mereka mengungkapkan pengalamannya, kita adakan refleksi. Ya, jadi masalahnya apa? Kalau misalnya tadi ditemukan ada anak yang masih bingung mau melanjutkan studi kemana, ya, maka kita ajak untuk hasil refleksinya itu tadi ya, mengetahui permasalahannya. Si A masih bingung ingin melanjutkan kemana, belum tahu setelah ini studi di mana. Jadi di situ diajak untuk berpikir anak-anak ini. Bagaimana dia bisa berpikir tentang studi lanjut kalau dia sendiri masih bingung mau kemana. Nah, dengan cara apa? Kalau misalnya anak SMP bisa kita ajak untuk browsing di internet sekolah-sekolah SMA lanjutan itu apa saja. Ya. Kalau di SMA bisa kita ajak browsing juga
macam-macam perguruan tinggi serta syarat-syarat untuk memasukinya dan lain-lainnya. Di situ kan terjadi proses berpikir. Ketika anak-anak sudah berpikir mempunyai gambaran, oh ternyata di SMA 1 misalnya atau di MAN atau di SMK A itu seperti ini ya. Atau di kampus A misalnya ternyata ini gambarannya, ini syarat-syaratnya. Ketika saya harus melanjutkan ke sana. Nah, setelah dia berpikir, maka selanjutnya penerapan tindakan aktif atau active experience. Dia mulai menerapkan, oh insya Allah nanti setelah lulus saya akan melanjutkan di sekolah A, atau saya akan melanjutkan di kampus A, kampus B. Ya, jadi ini contoh layanan experiential learning yang bisa kita terapkan di dalam layanan bimbingan dan konseling, terutama layanan klasikal. Nah, itu saja Bapak Ibu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.